Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan akan membahas tentang analisis perlakuan buruk pemerintah terhadap refugi dari berbagai negara. Mohammed and Zain have been living in Adelaide and enjoying all the things other Aussie kids do. But they can still remember a time before they came to Australia when things were very different. I remember when it was on my birthday, I found a bullet in my room window, and we barely even heard it. Yeah, I remembered that, and they used to throw like tear gas bombs and that. Yeah. The brothers came here as refugees. My family left Syria because there was war in 2010 and 2011, and we thought we couldn't survive there if we stayed. Around Australia, there are hundreds of thousands of former refugees like Mohammed and Zain. They come from many different countries, but all were forced to leave because their life had been threatened by war, violence, or bad treatment, often because of their race, gender, or beliefs. Australia started accepting refugees after the Second World War, when the United Nations set up a special agency, the United Nations High Commissioner for Refugees. Many countries, including Australia, agreed to help by giving money or aid to the UN's refugee program, as well as taking in refugees to give them a safe place to live. Australia's first refugees were from European countries that had been badly affected by the war. And then in the 70s, Australia resettled more than 55,000 Vietnamese people who were displaced because of the Vietnam War, which Australia had played a role in. Many have compared what happened then to the situation in Afghanistan that's happening right now, and human rights and refugee advocacy groups have called on Australia to help. There are many women and children that we've been able to get out of Afghanistan. Our Prime Minister, Scott Morrison, has said Australia will offer 3,000 refugee visas to Afghans, with priority given to people with family already in Australia, as well as women and children. That will come from the existing 13,750 visas that Australia offers every year to refugees from around the world. Other countries involved in the war in Afghanistan, like the UK and Canada, have agreed to take in 20,000 Afghan people. And some would like to see Australia do the same. But the government says the situation is complicated because of COVID and because of how dangerous things are in Afghanistan. Last week, the government had to abandon its rescue mission for now after a deadly attack at Kabul's airport. Meanwhile, some Afghans have already arrived in Australia, ready to start a new life. And many are hoping those still stuck there will get to safety soon. I feel really bad for Afghanistan, and I don't think they should be treated like that. I think the people that are killing Afghanistan should stop because, really, Afghanistan didn't do anything to them, and they don't deserve it. They don't deserve being killed. It makes me feel really, really bad, and because I've been in that situation before, but luckily I survived, and I hope they do too. Padahal Australia dikenal dengan negara yang ramah pengungsi. Hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan jumlah pengungsi sekitar 700.000 jiwa yang berimigrasi ke Australia setelah Perang Dunia Kedua. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Mana kebijakan tersebut bertentangan dengan undang-undang kebijakan yang mengatur tentang perlakuan dan hak pengungsi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia juga didukung oleh beberapa aksi diskriminasi terhadap pengungsi, seperti penahanan lebih dari 100 anak-anak, ratusan orang dewasa di kamp-kamp pengungsi. Lalu, penelitian di Australia yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa beberapa perempuan dan anak terus menghadapi risiko kekerasan yang berkelanjutan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ancaman terhadap keselamatan kesejahteraan mereka selama menetap di Australia. Pertanyaannya, kenapa negara Australia menentang adanya refugi dari berbagai negara masuk ke negara Australia? Konseptual atas fenomena perkembangan teori diplomasi pada disiplin ilmu hubungan internasional dan juga digunakan di diplomasi kemanusiaan atau humaniter. Dalam kasus ini memiliki 3 alasan, antara lain bahwasanya timbulnya penolakan atas pengungsi oleh pemerintah Australia yang disebabkan dengan adanya sebuah kekacauan pada sistem internasional akibat dari sebuah bangsa pada suatu negara yang memiliki situasi yang tidak kondusif, dan mereka pun segera mencari perlindungan ataupun suaka agar bisa melanjutkan dan mempertahankan hidup mereka. Maka timbullah konsepsi bahwa kekacauan pada sistem internasional yang terjadi menimbulkan konsepsi baru dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui konsepsi atas perkembangannya diplomasi sebagai salah satu pintu dalam penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya mengenai pelanggaran hak manusia, di mana pada kasus ini, pemerintah Australia seharusnya bisa menerima kehadiran pengungsi yang lebih baik, namun pengungsi malah dilakukan dengan tidak layak. Maka dari itu, perlu pendekatan internasional atas hal tersebut, agar pemerintah Australia bisa diajak bekerjasama dalam memberikan perlindungan sementara oleh pengungsi yang ada di daratan Australia. Australia merupakan salah satu negara
negara yang banyak menerima migran dari seluruh dunia. Negara tersebut menerima kedatangan pengungsi sejak masa perang-perang besar di dunia. Australia telah menerima pengungsi untuk dimukimkan sekitar lebih dari 800.000 pengungsi serta Australia orang terlantar pada tahun 1945. Selain pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia dengan upaya sendiri, Australia juga menerima pengungsi dan pencari suaka yang diajukan oleh UNHCR sejak tahun 1977. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan internasional yang diikuti oleh Australia, yaitu Konvensi Pengungsi 1951 juga Protokol 1967. Pemerintah Australia di bawah kekuasaan Partai Liberal mementingkan segala aspek ekuitas lain dalam hubungan masing-masing negara. Australia secara teliti mendalami dampak terkait tawaran bantuan Selandia Baru terkait dengan hubungan yang sudah terjalin antara kedua negara. Pada tahun 2013, Australia mengeluarkan kebijakan militer Operation Sovereign Border untuk membatasi penerimaan pengungsi yang mencari suaka ke Australia. Pada tahun yang sama, Australia juga menetapkan Regional Resettlement Arrangement dengan Papua Nugini dan Nauru yang mempersulit kedatangan pengungsi dan pencari suaka ke negaranya. RRA merupakan solusi Australia dalam membatasi jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke negaranya. Namun, masih sesuai dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951. Pada tahun-tahun berikutnya sampai pada tahun 2016, pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia secara ilegal akan diproses di negara ketiga yang telah menjalin kesepakatan dengan Australia. Salah satu negara yang memiliki kesepakatan dengan Australia adalah Papua Nugini. Kevin Rudd merupakan Perdana Menteri Australia yang memainkan peran penting dalam mempromosikan penggunaan R2P mendukung tindakan resmi PBB di Libya pada tahun 2011. Selanjutnya tsunami Samudra Hindia tahun 2004 memicu reaksi yang cepat, komprehensif, dan signifikan dari Australia. Sekitar $70 juta dikirim ke negara-negara yang menderita sebagai bantuan darurat, bantuan pembangunan kembali dan distribusi bahan medis, serta bantuan dengan cepat dimobilisasi. Australia telah bekerja sama dengan mitra regional untuk mengembangkan program-program pengurangan risiko bencana dan ketahanan dalam beberapa tahun terakhir, serta untuk mendukung inisiatif global di bidang ini termasuk Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana dan Perjanjian Kerangka Kerja Hyogo, dan juga mengambil bagian dalam menyelenggarakan konsultasi regional untuk Konferensi Kemanusiaan Global pada tahun 2015 di Selandia Baru. Reputasi Australia sebagai pelaku kemanusiaan yang sangat aktif tidak diragukan lagi telah dirusak oleh sementara kontribusi bantuan Australia mencapai puncaknya pada tahun 2012 sampai 2013. Penurunan anggaran bantuan tahun 2016 sampai 2017 sebesar $1 miliar, $224 juta. Dalam anggaran tahun 2016 diumumkan pada bulan Mei 2015. Pemotongan gabungan selama 4 tahun diperkirakan merupakan penurunan 30% anggaran bantuan Australia dengan puncaknya pada tahun 2012 sampai 2013. Pemotongan anggaran bantuan yang lebih luas seperti itu pasti akan berdampak pada anggaran bantuan kemanusiaan dan darurat. Menurut laporan bantuan kemanusiaan global pada tahun 2015, pada tahun 2013, Australia telah turun dari donor kemanusiaan resmi terbesar ke-9 di dunia menjadi peringkat ke-13, dengan bantuan kemanusiaan turun dari $499 juta menjadi $338 juta. Dan juga Australia telah memobilisasi sumber daya untuk memberikan bantuan kemanusiaan perlindungan yang bekerja untuk mempromosikan tujuan kemanusiaan, akses kemanusiaan, penyelamatan, koordinasi, dan pengurangan risiko, dan telah menunjukkan kepemimpinan dalam hal advokasi dan negosiasi untuk perlindungan kemanusiaan, dan juga telah beroperasi di forum bilateral, multilateral, dan polilateral. Sebagai nilai kemanusiaan, sebuah negara harus juga peduli akan kepada pengungsi yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan. Sementara yang berstatus sebagai pengungsi di mana tersebut juga wajib dimiliki oleh sebuah negara. Prinsip tanggung jawab dalam penanganan pengungsi yang berlabuh pada negara mereka. Dari adanya beberapa paparan pada bagian sebelumnya, bagian ini mengesimpulkan mengenai penentangan negara Australia dalam menentang pengungsian terkadang merupakan bisa saja dilakukan sebuah negara dengan beralasan mungkin jika hal tersebut menimbulkan jangka panjang akan mengakibatkan ketidakstabilan yang akan mereka hadapi. Sekian pembahasan dari kami tentang perlakuan buruk pemerintah Australia terhadap refugees dari berbagai negara. Kami mohon maaf atas kekurangannya dan salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.